Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini dalam pembelajaran tematik tema 5 sub tema 2 pembelajaran 2 dan 3. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah teman-teman, mari kita lanjut pembelajaran kita hari ini. 1. Membuat rancangan poster. 2. Mendiskusikan manfaat keragaman wirausaha. 3. Mengidentifikasi kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menulis daftar riwayat hidup. Informasi mengenai Pekan Raya Jakarta disampaikan melalui beberapa media. Nah, kamu atau kalian tentu saya tahu apa itu Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Lihat di samping, salah satunya melalui poster. Masih ingatkah kamu apa itu poster? Kamu telah mempelajari dan membuat poster pada pembelajaran sebelumnya. Poster karya seni dua dimensi yang memuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan serta imbauan kepada masyarakat atau pemberitahuan diadakannya suatu acara. Di samping ada gambar tentang Jakarta Fair. Ya. Nah, kira-kira apa saja unsur poster yang tampak pada gambar atau poster tersebut? Apakah sudah termasuk ciri-ciri poster yang baik? Kita bandingkan dengan langkah-langkah pembuatan poster yang dapat kamu ikuti. Yang pertama, merancang dan merencanakan poster. Ya, kamu perlu menentukan sasaran dan tujuan pembuatan poster. Misalnya, apa yang kamu harapkan setelah poster dibaca. Kamu juga perlu menentukan acara atau rencana tempat pemasangan poster tersebut. Dan juga berpengaruh pada huruf dan banyak tulisan pada poster. Bisa ditempel di tempat orang berlalu lalang. Kamu dapat menggunakan kata yang singkat. Atau jika ditempel di tempat orang standby atau berdiam lama, kamu dapat menulis huruf lebih kecil. Karena banyak waktu luang yang bisa dibaca melalui poster tersebut. Yang kedua, membuat rancangan atau sketsa. Biasanya ditentukan atau menentukan ukuran kertas dan bentuk poster. Misalnya apakah poster akan dibuat secara tegak atau mendatar, dan lain-lain. Rancanglah isi, letak tulisan, dan ukuran tulisan. Pilihlah kalimat yang singkat ya. Nah, kamu juga dapat menuliskan kalimat dalam bentuk slogan. Selanjutnya, rancanglah gambar utama dan warna poster sesuai dengan tema dan selera. Buatlah gambar sketsa poster di kertas ya. Lalu pikirkan mengenai kaitan antara gambar dan tulisan. Ditambah juga dengan logo
pembuat atau sponsor. Itu dari membuat rancangan atau sketsa. Yang ketiga, membuat poster sesuai rancangan atau sketsa. Setelah sketsa dibuat, barulah kamu membuat poster. Poster akan menampilkan gambar, judul, dan tulisan yang sudah kamu rancang. Demikian juga warna yang tentu saja harus sesuai dan rapi. Kira-kira apakah kamu bisa membuat poster seperti berikut? Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Nah, boleh belajar di rumah ya membuat sketsa tentang poster. Lihat di halaman 45 atau 46. Nah, masih tentang tema Pekan Raya Jakarta. Nah, PRJ merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara. Berbagai produk hasil industri kecil, UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga dari koperasi dipamerkan semua di PRJ. Produk-produknya atau produk-produknya bisa perabot, alat rumah tangga, ataupun dari skala perusahaan besar seperti otomotif, tekstil, telekomunikasi, komputer, alat elektronik, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beragam kegiatan ekonomi yang dilakukan di PRJ atau secara umum di Indonesia. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ekonomi pun atau keragaman ekonomi atau kegiatan ekonomi sangat beragam. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu banyak dan begitu berbeda dalam kebutuhan ekonominya. Salah satu usaha ekonomi yang ada di masyarakat adalah wirausaha. Usaha perseorangan yang umumnya menghasilkan barang. Contohnya berdagang, ya. Nah, beragam wirausaha yang ada di sekitar lingkungan kita memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Apakah manfaatnya? Silakan dilihat. Kamu sudah mencatat ya keragaman usaha yang ada di sekolah ataupun di rumah. Coba kembangkan lagi kira-kira manfaat tiap-tiap kegiatan wirausaha tersebut di lingkungan sekolah atau rumah kamu. Bisa di komentar atau di tanggapan. Dipersilakan. Beragam kegiatan wirausaha di sekitar kita, salah satunya adalah memanfaatkan limbah bahan baku. Ada sebagai kerajinan tangan, ya, ada dari limbah anorganik, antara lain bukan dari makhluk hidup ya, antara lain ada keset, bunga hias, tas, bros, gantungan kunci, dan yang berbahan plastik dan besi ya. Ada juga yang berbahan magnet ya. Nah, selain limbah plastik, limbah besi juga dapat diolah kembali. Tahukah kamu? Untuk mengangkat dan memindahkan sampah besi dapat digunakan alat pengangkut magnetis. Ini termasuk jenis elektromagnetik ya. Jika listrik dialirkan, besi pada alat pengangkat akan menjadi magnet sehingga dapat menarik sampah besi ya. Besi dapat menempel pada magnet, termasuk benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet. Penggunaan alat pengangkut magnetis untuk memisahkan sampah besi merupakan salah satu
pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar di monitor ataupun di halaman 50. Ada gambar pertama. Magnet digunakan untuk menempelkan. Nah, ya ada yang kedua, silakan diisi halaman 50. Kira-kira benda apakah itu? Dan yang ketiga juga, kira-kira benda apakah namanya dan kegunaan magnetnya. Silakan coba di dua benda yang lain selain dari 3 gambar di atas beserta kegunaan magnetnya. Dipersilakan. Nah, kegiatan wirausaha yang berkembang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Misalnya saja dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Untuk melamar pekerjaan diharuskan atau diwajibkan mengirim surat lamaran. Yang terdapat di dalamnya ada riwayat hidup yang perlu ditulis oleh sang pelamar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai riwayat hidup. Riwayat hidup yang dibuat dalam bentuk rincian disebut daftar riwayat hidup. Dijelaskan untuk supaya orang mengenal siapa diri kita kepada perusahaan yang akan memperkerjakan kita. Berikut contoh daftar riwayat hidup singkat. Yang pertama ada identitas diri, berisi data diri seseorang secara rinci. Bagian kedua ada riwayat pendidikan, berisi tentang pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Bagian ketiga ada pengalaman bekerja, berisi tentang pengalaman seseorang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga. Bagian keempat, tempat dan tanggal pembuatan riwayat hidup. Dan bagian kelima, terakhir ada tanda tangan dan nama pembuat riwayat hidup. Boleh kalian belajar membuat daftar riwayat hidup dengan sederhana ya, atau silakan di komentar atau tanggapan. Sudah belajar apakah kita hari ini? Yang pertama, membuat rancangan poster, mendiskusikan manfaat keragaman wirausaha, serta mengidentifikasi kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menulis daftar riwayat hidup. Silakan bagi ada pertanyaan atau ada tugas, dipersilakan mengisi di tanggapan atau komentar. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kalau keluar rumah menjaga jarak dan memakai masker. Bapak tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.